Bapak Ibu, Saudara, sahabat GPIB, salam jumpa kepada kita semua pada saat ini. Bersama saya, Pendeta Leonard Hutapea, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Philadelphia Bintaro. Mari Bapak Ibu, sebelum kita disapa dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Saat ini kami akan disapa dengan kebenaran sabda firman-Mu. Di mana-mana kami berada pada saat ini, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menjamah pikiran, hati, dan jiwa kami, sehingga kami tidak saja mendengar, tidak saja membaca, tetapi kami melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupan beriman kami, untuk kami nyatakan. Oleh karena itu Bapa, berkati sapaan firman dan juga hamba-Mu, sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber firman dan kebenaran kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Lukas pasal 20, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Lukas 20, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan menyatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang tidak saja mendengar, tetapi yang melakukan di dalam kehidupan beriman. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, mengambil atau merampas hak orang lain, akhir-akhir ini sangat marak terjadi. Penuntutan, penolakan, atau menentang suatu eksekusi, baik lahan atau rumah, mungkin itu menjadi bagian yang terkait dengan perampasan hak, di mana mereka satu sama lain mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Sahabat GPIB mengklaim atas kepemilikan menjadi sindiran Yesus terhadap pemuka agama, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, serta tua-tua yang mempertanyakan wewenang dan kuasa Yesus ketika Yesus menyucikan bait Allah atau untuk mengajar orang banyak dalam satu perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang menjadi bacaan kita saat ini. Sindiran dan wewenang akan kuasa Yesus itu yang dipertanyakan oleh para pemuka agama dan ahli-ahli Taurat dapat kita baca di dalam Matius 19 ayat 45 sampai pasal 20 ayatnya yang kedua, yang juga menjadi bagian daripada latar belakang bacaan kita ini. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus berkati, oleh karena itulah di dalam perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini, diceritakan bagaimana seorang yang membuka kebun anggur, yang menyewakan kepada para penggarap kebun anggur, dan ia akan keluar ke negeri lain dalam waktu yang lama. Kebun anggur menjadi salah satu kebun yang sangat mahal, karena untuk menghasilkan anggur yang baik
membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, menghasilkan satu anggur itu membutuhkan penanganan dan pemeliharaan yang benar. Sehingga ini menjadi sangat penting ketika si pemilik kebun anggur memakai atau menyewa para penggarap. Dan juga anggur saat itu menjadi minuman penanda status sosial seseorang dalam strata sosial mereka. Bapak Ibu Saudara, sistem yang berlaku juga saat itu adalah dengan sistem bagi hasil antara si pemilik kebun anggur dan penggarap. Biasanya pemilik kebun mendapat 1/3 dari hasil panen sebagai harga sewa. Dan dalam perumpamaan itu, bagaimana ketika si pemilik kebun anggur akan meminta haknya atas sewa dari kebun yang disewakan. Pada saat panen tiba, pemilik kebun menyuruh seorang hamba sebagai utusannya untuk meminta bagian hasil. Dan pada saat itu, ketika hamba datang kepada para penggarap-penggarap itu, yang diutus oleh si pemilik, namun apa yang dialami oleh hamba yang diutus tersebut, para penggarap memukul hamba utusan pemilik kebun anggur tersebut, bahkan diceritakan sampai 3 kali utusan itu diperlakukan tidak baik. Mereka dipukul, bahkan dipermalukan, dan pulang dengan tangan hampa. Oleh karena itu, kalau kita juga melihat bagaimana di ayat-ayat selanjutnya, utusan yang terakhir pun atau yang keempat sampai dibunuh agar mendapatkan hak waris dari kebun anggur oleh para penggarap-penggarap. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, perumpamaan ini hendak menyatakan bahwa penggarap itu sebagai simbol para hamba Allah, para nabi, para ahli hukum-hukum Taurat yang mengambil hak Tuhan. Sedangkan para utusan, pemilik kebun itu gambaran terkait dengan nabi yang dianiaya, bahkan yang mati karena kekerasan atau juga yang diperlakukan tidak baik. Perumpamaan ini juga menjadi teguran bagi saya dan sahabat semua terkait dengan peran kita selaku pembawa kabar keselamatan Allah. Mungkin kita sebagai presbiter, sebagai pendeta, diaken, penatua, atau apapun yang Tuhan percayakan dalam panggilan hidup kita. Pertanyaannya adalah, mengapa kita bisa mengambil atau seakan-akan kita mencuri hak Tuhan? Ada 2 hal yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, kita merasa diri dekat dengan Allah. Artinya, kita seakan-akan menjadi wakil Tuhan untuk memutuskan, bertindak, bahkan menentukan hukuman kesalahan orang lain. Kita lupa bahwa kalau itu yang kita lakukan, itu artinya kita telah mengambil hak Tuhan. Akibatnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita sedikit mungkin pada akhirnya berkompromi terhadap segala pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ketidakbenaran. Apalagi mungkin dia adalah sahabat atau teman kita. Sehingga kita bersikap kompromi seperti para imam yang bersikap toleransi dan ikut serta di dalam perbuatan dan tindakan salah itu. Hal ini tidak tepat ketika kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi pembawa berita kabar keselamatan Allah, atau khususnya mungkin kita sebagai pemimpin rohani. Pemimpin rohani yang seharusnya menjadi teladan, namun justru menjadi batu sandungan. Tidak menunjukkan sikap selaku pribadi yang katanya dekat Tuhan, yang menampakkan karakter pemimpin rohani. Yang kedua, kesombongan atas panggilan diri. Kita mungkin merasa orang-orang yang terhormat. Karena apa? Karena kita dipakai Tuhan. Kita memandang orang lain sebagai bawahan yang penuh dengan ketidakbenaran dirinya. Namun sesungguhnya ketika Tuhan mempercayakan panggilan dalam diri kita, kita harus mampu
mengendalikan diri dalam ketulusan dan kerendahan hati. Bahwa tugas panggilan ini bukan menjadikan diri kita sombong, bangga, bahkan berkuasa. Sebaliknya, menjadikan tugas panggilan ini menjadi berkat bagi sesama yang merasakan dampak positif dalam perjumpaan diri kita dengan orang yang kita layani. Sahabat GPIB, mari mengawali segala aktivitas dan kegiatan hari ini. Firman Tuhan mengingat kita, menegur kita untuk menyadari bahwa peran dan tugas adalah untuk tidak merampas hak Tuhan, namun mengembalikan hak Tuhan dan kita melakukan yang menjadi bagian kita sebagai saluran di dalam menyatakan kebenaran dan keselamatan Allah bagi sesama di dalam kerendahan hati dan ketulusan kita. Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam tugas panggilan kita bersama, di mana kita ditempatkan masing-masing, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, tugas di tengah masyarakat, dan juga terlebih khusus di tengah-tengah pelayanan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman yang menyapa kami pada saat ini, agar kami di dalam ketulusan dan kerendahan hati melaksanakan tugas panggilan kami. Kami tidak mau mengambil hak Allah. Kami tidak mau mengambil hak Tuhan di dalam kami menjalankan tugas panggilan kami. Seakan-akan kami mampu, seakan-akan kami lebih, bahkan kami merasa paling benar. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami bahwa setiap panggilan kiranya boleh menjadi berkat bagi sesama ketika mereka boleh berjumpa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati seluruh sahabat GPIB agar mereka tetap berada di dalam keyakinan yang teguh, di dalam kehidupan yang boleh terus Tuhan percayakan. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sahabat GPIB, perjumpaan kita saat ini. Sampai bertemu dalam sapaan firman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.